Menarik ini ya. Jadi seperti yang Yahya tahu, saya punya lembaga pendidikan itu sejak tahun 91. Secara khusus di Al-Farabi untuk jadi pemimpin ya dalam konteks agama Islam untuk memahami Al-Qur'an, bukan hanya menghafal dan mampu membaca ya kan, untuk memahami leadership, untuk memahami managerialship, untuk memahami entrepreneurship dan untuk memahami life skill. Oke, selamat sore Coach Fahmi. Selamat sore. Gimana nih Coach kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baik sekali. Yahya. Sehat ya? Sehat Sehat, selalu. selalu sehat, selalu sehat ya. Oke, Coach. Jadi saya sore ini punya materi nih, yaitu guru berkarya, generasi emas berjaya. Hmm, Nah, saya punya beberapa pertanyaan nih Coach yang ingin ditanyakan kepada Coach Fahmi, ya, selaku guru yang sudah memiliki ratusan atau bahkan ribuan murid nih ya Coach ya. ratusan ribu. Ratusan ribu, wih. Di seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara ya Ada Coach ya. ada beberapa yang di luar Iya, negeri, di Malaysia, di Australia, di Australia. Timur Tengah. Nah pasti kan udah berjibakunya luar biasa ya Coach ya pasti. Sudah 35 tahun menjadi Iya. guru. Nah, di sini saya punya pertanyaan nih Coach. Pertama, Siap. dengan pengalaman Coach yang sudah mengajar selama 30 tahun ini, ada nggak sih menurut Coach momen ketika Coach itu melihat muridnya Coach Fahmi dan merasa, wah luar biasa nih mereka, seneng banget saya, Iya. gitu Coach. Ada nggak? Iya, jadi terima kasih Yahya atas kesempatannya. Eh, Momen terpenting bagi seorang guru tentu saja adalah ketika kita mendengarkan Hmm. kabar dan berita atau mengetahui bahwa murid-murid atau yang orang-orang muda yang dulu kita latih itu sudah berhasil. Ya. Iya, iya. Jadi menarik ini ya. Jadi seperti yang Yahya tahu, saya punya lembaga pendidikan itu sejak tahun 91. Ya. Saya Jadi sudah masih apa itu? 35 tahun. Iya, iya. Jadi suatu hari saya bertemu di Universitas Brawijaya. Eh, saya doktor siapa? Saya agak lupa namanya. Dan saya dulu murid Bapak di Magister Utama. Jadi Anda tahu kan Magister Utama itu lembaga pelatihan 1 tahun, tapi siswanya dididik untuk punya apa ya? Punya hasrat sukses untuk kuliah lagi, untuk belajar lagi sambil bekerja. Jadi bekerja itu untuk bisa kuliah lagi, membangun kehidupan dan tidak sedikit ya yang kita temui ada alumni-alumni Magister Utama itu yang sudah doktor, jadi dosen ya. Ini kemarin putri saya, Dokter Alitsa, ketemu dokter spesialis di Fakultas Kedokteran UI yang suaminya adalah alumni Magister Utama. Nah, itu Jadi, wow, jadi ya dan jadi kira-kira kalau dari tahun 91 ya Magistra Utama Group ya dengan lembaga-lembaga yang terkait itu sekitar mungkin 100 ribuan orang. Dan dengan grounded 15 tahun terakhir termasuk Yahya, ditambah kalau pesantren Al Furqon ya sudah 15 tahun juga pesantren Al Furqon dari 2009. Jadi tentu banyak sekali dan sudah banyak sekali di antara mereka yang sudah berhasil dan itu adalah momen terbaik bagi seorang guru. ketika melihat muridnya sudah menjadi sesuatu gitu ya Sudah Coach ya. berhasil mencapai level kehidupan yang terbaik karena itu yang diinginkan oleh semua guru. Ya, Betul, jadi betul. termasuk Yahya sekarang dan teman-teman dididik secara khusus di Al-Farabi untuk jadi pemimpin ya dalam konteks agama Islam untuk memahami Al-Qur'an, bukan hanya menghafal dan mampu membaca ya kan, untuk memahami leadership, untuk memahami managerialship, untuk memahami entrepreneurship dan untuk memahami life skill. Jadi kombinasi 5 prinsip pengajaran ini akan menjadikan seorang murid, orang muda seperti Yahya dan teman-teman akan menjadi sosok yang bermanfaat suatu hari. Jadi pemimpin bangsa. Tadi menyambut kejayaan Indonesia, menyambut kegemilangan. Dan pendidikanlah investasi terbaik. Jadi salah satu tokoh mengatakan
pendidikan itu akarnya pahit, tapi pohonnya membuahkan hasil atau sesuatu yang menghilangkan kehidupan manusia. Gitu ya. Hmm. Iya, saya setuju banget sih, terutama yang terakhir tadi. Di mana-mana kalau loginnya gitu, akar tuh pasti pahit ya. Awalnya tuh pasti pahit gitu. Nanemnya dari kecil, menyemai, terus disiram, dipupuk ya coach ya. Betul, Tapi betul. baru puluhan tahun kemudian baru muncul buahnya, Betul buah sekali. yang Dan manis. di situ ada kesabaran, Pasti. kesabaran, ketekunan, kegigihan. Jadi seperti seperti aku ya. Jadi dari kecil katakanlah kita dari latar belakang keluarga ekonomi kurang mampu, ya. Tapi kami semua mencapai level master atau doktor. Anak-anak kita juga demikian, ya kan, didorong untuk itu. Dan itu yang disebut dengan mobilisasi sosial. Jadi mobilisasi sosial itu ketika Vertikal ya. yes, mobilisasi sosial itu kemampuan satu generasi untuk naik kelas sosial melebihi kedua orang tuanya, dan tangga terbaiknya adalah pendidikan. Iya. Yes. Setuju saya. Kebetulan saya ngambilnya kan sosum. Nah, itu saya baru belajar kemarin, mobilitas Iya. vertikal. Iya, jadi ketika pendidikanlah yang bisa membuat manusia mengalami mobilisasi sosial tadi. Hanya pendidikan. Untuk naik kelas, ya dulu orang tua kita barangkali kalau kalau kami misalnya ya setingkat SMP, SMA. Ya, sekarang anak-anaknya doktor. Terus kalau Jangan berhenti sampai situ ya, harus lanjut terus. Nanti iya, karena itu kayak putranya Coach Fahmi kan harus di luar negeri. Iya. Karena Coach Fahmi di luar negeri hanya short course saja, ya kan? Belum pendidikan formal yang bergelar, ya kan? Jadi karena itu sekarang dua putranya Coach Fahmi pun didorong, seperti Kak Aris setelah dari ITB, S2 di Austin di Texas, sekarang hidup di London. Jadi itu mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh orang tua mereka, ya kan? Iya. Yang adik-adik perempuannya jadi dokter spesialis dan sebagainya. Itulah disebut dengan mobilisasi sosial. Dan tidak bisa tidak, itu pasti kegigihan, ya kan, kekuatan untuk terus berjuang agar tadi, jadi bahwa dengan guru di segala bidang tadi, di segala bidang dan jenjangnya tadi, akhirnya seseorang manusia lewat pendidikan yang baik dan guru yang baik mencapai level pencapaian yang tinggi dan baik. Setuju banget, Coach. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Coach ya. Nah, jadi kan yang namanya guru itu ya, Coach ya. Seperti ini saya lupa peribahasa atau sekedar kiasan saja. Guru itu digugu dan ditiru ya, Coach ya kan. Nah, jadi menurut Coach nih, guru ketika mereka bilang kalian itu harus berkarya, harus mempunyai karya gitu. Nah, apakah si guru tadi harus menjadi seseorang yang berkarya dulu atau seseorang yang sesuatu gitu, baru si guru tadi bisa bilang A B C D gitu. Saya seorang guru ya. Saya seorang guru dalam arti yang sebenar-benarnya. Saya dulu sekolah di SPG Negeri Balikpapan, ya. Jadi harusnya saya jadi guru SD. Saya sekolah kuliah kemudian di pendidikan fisika di IKIP Malang. Oh, fisika Lulus, fisika. punya ijazah ya kan. Mantap. Fisika Jadi, ya. akhirnya harusnya jadi guru Iya. ya kan? Nah, jadi guru beneran. Tapi saya kemudian menempuh pendidikan yang lain yang memungkinkan aku jadi guru bisnis sekarang, guru kepemimpinan ya kan, guru politik dan guru orang-orang muda ya kan, seperti yang mungkin Yahya tahu kan, Yahya juga alumni dari Grounded Special Program for Young People. Yes, ya. betul. Sekarang sudah angkatan 24, jadi udah banyak sekali. Jadi saya kira guru ini bermacam-macam, ya kan? Ada guru kita dulu di SD, bayangkan kita dulu pinter baca karena ada guru SD kita kan? Yang ngajarin A, B, C, D ya Coach Guru ya. matematika, berhitung kita, ya kan? Aljabar. Guru bahasa kita, guru bahasa kita di SMP, guru bahasa Inggris kita di SMA, ya kan? Iya.
Kalau Coach Fahmi kuliah S1 hukum. Wah, Coach Fahmi pernah kuliah S1 fisika betul. Wih, berarti dua itu ya? Iya Wih, dong, keren. SPDSA. Kacau, kacau. Sekarang aku masih kuliah magister hukum. Magister hukum, S2 berarti Jurusan ya? tata negara. Biar linear. Biar dua S2-nya. Oh, S2 pertamanya apa, Coach? Nah, magister manajemen. Oh, sekarang Tapi magister. doktornya cukup satu. Oh, iya, iya. Mau linear hukum, Pak? Iya, iya insya Allah. Nah, jadi artinya bahwa kita harus punya banyak guru. Betul. Itu yang paling penting. Dan guru kita itu macam-macam. Ada guru yang memang profesinya guru. Jadi nggak ada pekerjaan lain selain guru. Jadi konteksnya ya dia berkarya untuk menghasilkan murid. Karyanya itu murid-murid Ya tadi murid-muridnya ya? itu. Oh, betul, Iya setuju, kan? setuju, make sense. Ya murid-muridnya itu, ya kan? Oke, oke. Jadi, wah, jadi dia mendidik muridnya untuk jadi diaspora Indonesia di luar negeri, ya kan? Mendidik muridnya untuk pintar bahasa, ya kan? Mendidik muridnya untuk punya kompetensi tertentu. Guru-guru kita di SD, SMP, SMA kan bisa dibilang karya mereka kan, ya murid-muridnya itu. Kalau mereka profesi gurunya mantap ya kan. Kalau kita punya guru yang pintar itu kan kita kenang terus sampai sekarang ya kan. Terbayang gitu ya. Iya, Betul. ini aku punya guru bahasa Inggris namanya Pak Kukuh gitu, waktu di SMP. Ya masih ingat. Karena luar biasanya beliau ketika Berdedikasi. mengajar. Berdedikasi. Aku karyanya. Aku ini karyanya. Iya kan? Nah, itu kalau kita ada reuni itu, wah senang guru-guru kita kan. Iya, ya kan? Di SPG aja yang aku nggak tamat, kalau ada reuni aku datang. Guru-guru, saya masih ketemu guru-guru. Jadi mereka bisa klaim bahwa saya adalah salah satu karya terbaik mereka. Wah, itu. Berarti harus diluruskan ya, karya itu gak cuman benda. Oh iya. SDM juga karya ya, Coach, ya? Terutama, ya Oke. terutama karya SDM. Artinya bahwa guru kita itu punya karya terbaik, ya kita ini karya guru kita, ya kan? Dan dalam konteks sekarang, saya bayangkan Yayan juga cocok sekali untuk jadi guru ya, jadi dosen, jadi guru di Waduh. pesantren. Loh, cocok sekali kan kamu itu kreatif, pinter, inovatif, dan banyak iya. yang dan kamu punya kemampuan untuk belajar mandiri. Jadi seperti aku katakanlah pinter itu, wah selain tentu karena guru-guru ya karena kemampuan belajar mandiri tadi. Iya ya. Baca buku ya kan, baca buku, diskusi, bikin konsep, itu kan yang kalian harus dilatih kan, public speaking, ya kan, debat, ya nanti harus ada debat. Boleh, boleh. Iya, harus ada nanti. Jadi pelajaran-pelajaran ini yang membuat kita nanti matang. Aku ketua OSIS, ketua kelas, ya kan? Dulu jadi ketua OSIS, ketua kelas, mengatasi banyak orang ruwet. Nah itu yang mengasah kita untuk jadi orang kan? Problem Ya. solving ya. Yes, problem Betul, betul. solving. Jadi waktu di kampus ya, jadi salah satu ketua LDK se-Indonesia tahun 89-90. Jadi itu yang menempa kita untuk kemudian, dan itu adalah karya guru-guru kita, ya kan? Jadi kita ini adalah karya guru-guru kita dan kita harus menjadi guru, ya kan? Untuk guru, untuk semua orang. Oh, Nah, iya kan? jadi nggak terbatas murid ya. Semua orang bisa jadi murid kita. Iya, berarti ya. iya kan? Siapapun yang berinteraksi dengan kita kan sebenarnya mereka belajar sama kita. Ya kan? Oke. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, Iya, Coach ya. iya. Nih, saya kan sebagai anak muda ya, Coach ya. Nggak saya doang sebenarnya, tapi mungkin ratusan ribuan jutaan anak muda lain merasakan di seluruh dunia. Jadi zaman sekarang itu anak muda mengalami tantangan yang namanya mungkin mereka itu stres di akademik atau mengalami tekanan dari teman-temannya, dari atau bahkan dari godaan gadget gitu ya. Nah, Benar. Coach punya tips gak bagaimana sebagai anak muda bisa yang namanya mengatur hal-hal tadi yang Iya. saya sebutkan? Benar. Saya kira sekarang menjadi orang muda sekarang itu tentu berbeda dengan waktu kami dulu kan. Beda, Ya, jelas. jadi kalau sekarang jadi orang muda itu gangguan dan tantangannya banyak sekali. Nah, iya, Gitu ya iya. kan? Relate. Iya, tetapi kuncinya seperti Coach Fahmi juga mendidik kalian, mendidik juga anak-anaknya Coach Fahmi, mereka harus punya prioritas.
Ya, apa yang kita mungkin sebut dengan my big list. Ya, jadi orang muda harus punya big list, Hmm. daftar hal-hal besar yang harus mereka perjuangkan. Atau kalau dalam bahasa di grounded disebut dengan widely important goal, WIG, Wih, IG. WIG. Ya, Oke. your English very good. Ya. Jadi dengan berlaku seperti itu kita bisa apa tidak terganggu, tidak terdisrupsi, tidak terdistraksi dengan hal-hal kecil yang tidak berkontribusi bagi masa depan kita. Jadi artinya bahwa kita jangan kehilangan kegembiraan, tetap ya kan. Tapi kita harus tahu prioritas. Anak muda harus tahu prioritas. Ya kan? Aku juga pagi jam setengah 4 udah bangun ya. Dari jam 4 sampai jam 8 9 berkarya, menulis. Jadi waktu pagi itu waktu paling indah untuk belajar, untuk menulis. Masih fresh ya? Ya, masih fresh. Betul, setuju saya. Dan setelah itu kita bekerja. Jadi kata kuncinya adalah pagi mulailah membuat big list, membuat week, ya, yang membuat hidupnya terarah setiap hari dan membuat kamu punya target setiap bulan. Orang muda harus itu. Jadi kalau orang muda itu mungkin ini terakhir aja ya. 5 prinsip ya yang harus dipegangi oleh orang muda supaya mereka mampu menata kelola hidupnya sehingga nanti di waktu dewasa mereka menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Oke. Ya kan? Jadi apa aja silahkan. Ya kan? Tapi menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbeda dengan kebanyakan manusia yang lain. Ya kan? Jadi nomor 1 pasti adalah harus menemukan apa panggilan hatinya yang terbaik. Setuju. Yes, ya kan? Biar ngerjainnya sepenuh hati juga. Iya, itu namanya passion. Passion. Jadi nomor Oke. 1 temukanlah passionmu. Siap. Temukanlah passionmu. Langkah yang kedua adalah temukanlah model. Model. Oh iya, jadi kalau Biar bisa ditiru ya. Yes, Tadi digugu udah dan pasti. ditiru. Find lesson from success of other, katanya Profesor Angela Lee. Jadi kita perlu modeling. Seperti Goswami belajar bicara dari Anwar Ibrahim, dari Barack Obama, ya kan? Dari Soekarno, ya kan? Itu kadang-kadang Goswami dikomentari oleh beberapa murid. Goswami kalau bicara kok kayak Soekarno. Wih, luar biasa waktu itu rasanya. Ya kan? Mereka nggak tahu kita belajar ya. Iya. Oh, kayak Bung Hatta. Saya suka Bung Hatta. Saya belajar juga dari H.S. Soekraminoto misalnya ya, walaupun kita nggak ada videonya. Kalau Bung Hatta masih ada videonya, beliau kalem dan sebagainya. Jadi kita harus belajar dari mana-mana, itu modeling. Ya, mungkin saya juga banyak belajar logikanya dari Rocky Gerung misalnya, ya kan? Cara memainkan kata, logika dan sebagainya. Kemudian yang ketiga asah. Jadi sudah punya passion, sudah punya model, lalu asah talenta tadi. Yang kita bawaan tadi. Yes, yang passion tadi loh. Iya. Nomor 3 diasah. Udah ketemu model kan? Asah itu, asah. Asal berdasarkan model tadi ya. Yes, latihan, meniru, ya kan? Ilmu terbaik itu kan kalau kita mengutip apa kata para ahli kan nyontek sebenarnya. Nyontek. Meniru, imitate. ATP ya, bukan ATM. ATM lah. Iya. Intinya imitate and duplicate. Imitate and duplicate. Ya, jadi tetap imitate tapi duplicate baru kemudian dieksplorasi. Ya. Yang keempat, praktek. Latihan. Practice, exercise, practice. Ya kan? Dan itu pasti repetition. Ya kan? Repetition make perfection. Gitu kan. Jadi kalau terus-menerus diulang akan menjadi Perfection. sempurna. Oke. Yang kelima diuji. Diuji. Ikut Harus. lomba, tampil. Ya kan? Kalian nanti debat. Nanti akan diajari public speaking, debat, menulis. Ya kan? Bikin presentasi jurnal dan sebagainya. Yes. Berat. Tapi
nanti akan ringan. Karena 5 tadi. Ya kan? Jadi 1, passion. Passion. Harus digali passionnya. Yang kedua, Model. model. Yang ketiga, Asah. asah. Terus cari ilmunya. Yang keempat, practice and repetition. Yang kelima, Uji. uji. Biar tahu limitnya ya. Yes. Tembus limit tadi kalau Yes, bisa. dan no limit. Ya kan? Tidak ada limit. Jadi nothing is impossible is nothing. Impossible is nothing. Impossible Berarti is nothing. Impossible udah nggak ada. nggak ada impossible ya. Nggak ada. Bukan Tidak nothing is ada. impossible. Semua. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman orang muda, Yahya dan teman-teman. Sekarang kamu student, ya. Student. Tapi suatu hari kamu akan jadi pemimpin, guru besar, politisi, Amin. pengusaha. Iya. Aku yakin. Sudah banyak sekali murid-muridku dari tahun 91 jadi doktor. Wow, padahal lulusan program 1 tahunnya Magistra Utama. Tapi Hidupnya tidak pernah berhenti karena itu semangat yang dulu kita tanamkan. Jadi terus sekolah lagi, terus belajar lagi, terus. Nah, jadi itu percakapan kita sore ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Yahya kesempatannya. Saya terima kasih Coach. Ya. Terima kasih banyak ya Coach karena sudah meluangkan waktunya Coach di tengah hiruk pikuk kesibukannya Coach ya. Tapi bisa meluangkan waktu Senang untuk sekali. hadir di sebagai narasumbernya saya. Ada pesan terakhir nggak Coach? Singkat aja, singkat lah. Ya, jadi 30 detik cukup. Saya kira orang muda jangan berhenti belajar. Oke. Aku sekarang udah mau 60, tapi aku masih S2. S2. Iya, masih sertifikasi. Masih menempuh ini, menempuh itu. Dan banyak tugas yang harus saya selesaikan. Ya, saya baru saja menyelesaikan custom lawyer. Custom lawyer. Ya, pengacara untuk kepabeanan. Ya, dan tax lawyer. Ya, Wow, itu. pengacara untuk pajak. Jadi tidak pernah berhenti berkarya seperti yang kamu sampaikan tadi. Jangan pernah berhenti belajar. Jadi belajar akarnya pahit, tapi buahnya Manis. membahagiakan.